Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdillah Syaputra Siregar dengan NIM 0801203381 dari kelas IKMC semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dasar epidemiologi. Langsung saja masuk pada materi pertama, kita akan bahas definisi epidemiologi. Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 suku kata. Ada epi yang berarti atas, pada, tentang. Yang kedua ada demo yang berarti penduduk. Dan yang terakhir ada logos yang berarti studi atau ilmu. Nah, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan status atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan populasi tertentu dengan penerapan pada pengendalian masalah kesehatan. Ini menurut J. Emlas pada tahun 1996. Dari definisi lain, epidemiologi itu ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi atau penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat, serta determinannya, atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini menurut Bustan MN pada tahun 2002. Nah, dari pendapat ini terdapat 3, yaitu yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi yang dimaksud di sini menunjukkan pada besarnya masalah kesehatan yang terdapat pada sekelompok manusia atau masyarakat. Yang kedua, ada distribusi, yaitu pengelompokan masalah kesehatan menurut Mann, yang dimana ada orang atau siapa yang terkena penyakitnya. Ada place, di mana penyebarannya atau terjadi penyakit tersebut. Dan yang ketiga ada time, kapan terjadi penyebaran penyakit tersebut. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada determinan, yaitu faktor penyebab dari suatu penyakit atau masalah kesehatan tersebut. Nah, itu dia sedikit definisi epidemiologi. Nah, sekarang kita akan bahas sejarah epidemiologi. Sejarah epidemiologi melewati 7 era. Yang pertama, era masyarakat primitif. Nah, pada masyarakat primitif ini sangat padat perkembangan setelah revolusi pertanian. Pada masa ini, penyakit dipercayai terkait dengan kekuatan supranatural dan manusia harus berdamai dengan alamnya. Nah, pada era kedua, era Hippocrates pada tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi. Pada zaman ini, Hippocrates berpendapat bahwa sakit bukan disebabkan hal-hal yang bersifat supranatural, karena ada kaitannya dengan elemen-elemen bumi, api, udara, air. Elemen tersebut menyebabkan kondisi dingin, kering, panas, dan lembab. Nah, Hippocrates adalah bapak epidemiologi atau the first epidemiologist, ahli epidemiologi pertama di dunia, karena dialah pertama kali mengajukan konsep analisis kejadian penyakit secara rasional. Dalam 3 bukunya, yang pertama Epidemic 1, Epidemic 2, dan On Airs, Waters, and Place. Yang ketiga pada era Galen pada tahun 129 sampai 199 Masehi. Nah, Galen ini adalah seorang ahli bedah tentara Romawi. Ia sering dianggap sebagai the father of experimental psychology. Nah, dia mengembangkan teori Hippocrates, dan menurut Galen, penyakit terjadi karena interaksi 3 kumpulan faktor, yaitu tubuh, sikap hidup, dan atmosfer. Nah, yang keempat ada era teori miasma. Pada era ini, penyebab penyakit seperti kolera adalah emanasi material non-organik berupa gas berbau busuk. Nah, pada era kelima, era jasa klinik atau germ dan penyakit infeksi atau menular. Pada era ini terdapat konsep seminaria contagium oleh Frakatorius atau Fracatoro.
pada tahun 1478. Menurut konsep ini, sakit terjadi karena adanya proses kontak dengan sumber penyakit tersebut. Nah, pada tahun 1662 Masehi, ada John Brown yang disebut sebagai The Columns of Biostatistics. Pada tahun 1813 sampai 1858, ada John Snow yang disebut sebagai Bapak Epidemiologi Lapangan yang melakukan observasi riwayat ilmiah penyakit kolera. Nah, yang keenam ada era transisi epidemiologi. Pada era ini, transisi berkaitan dengan transisi demografi dan transisi teknologi. Dan yang terakhir ada era penyakit non-infeksi dan infeksi baru. Nah, itu dia sedikit sejarah yang bisa saya sampaikan. Yuk kita bahas peristiwa epidemiologi. Yang pertama, penemuan mikroskop dan mikroorganisme atau animalcule oleh A. van Leeuwenhoek. Yang kedua ada penanggulangan penyebaran jasad renik pada demam nifas oleh Ignaz Semmelweis pada tahun 1818 Masehi. Yang ketiga ada penyelidikan penyakit cacar dan penemuan vaksin cacar oleh Edward Jenner pada tahun 1796 Masehi. Lalu ada penyelidikan penyakit rabies serta penemuan metode pasteurisasi dan vaksinasi rabies oleh Louis Pasteur pada tahun 1827 Masehi. Nah, lalu ada penemuan mikroorganisme Microbacterium tuberculosis oleh Robert Koch pada tahun 1882 dan formulasi postulat Koch juga oleh Robert Koch pada tahun 1890. Lalu terdapat konsep penyebab dan akibat ganda atau multiple causation. Lalu ada metode studi epidemiologi diperluas untuk meneliti bukan hanya penyakit infeksi, tapi juga penyakit non-infeksi. Lalu ada studi observasional dan eksperimental oleh Joseph Goldbeck dan kawan-kawannya pada tahun 1923 tentang pellagra yang membuktikan bahwa penyakit ini bukan akibat infeksi, tapi akibat defisiensi nikotinic acid. Lalu ada studi kasus kontrol merokok dan kanker paru oleh Doll dan Hill pada tahun 1950. Erdoll dan A.B. Hill adalah dua nama yang berkaitan dengan cerita berhubungan merokok dan kanker paru-paru. Nah, lalu ada studi kohort faktor risiko penyakit kardiovaskuler di Framingham, Massachusetts, USA oleh Dauber dan kawan-kawan pada tahun 1955. Lalu ada studi uji lapangan atau field or community trial vaksin poliomyelitis pada anak sekolah di Prancis pada tahun 1950. Lalu ada studi jantung Bogalusa oleh Friedman dan kawan-kawan pada tahun 1985. Dan yang terakhir ada studi uji pencegahan penyakit jantung Stanford oleh Farquhar dan kawan-kawan pada tahun 1985. Nah, ini peristiwa epidemiologi menurut Islam. Ibnu Sina dalam bukunya menjelaskan seputar infeksi atau kasus penyakit menular. Penjelasan ini dikutip Ihsan Ali dan Ahmed Guglu dalam tulisan berjudul Ibnu Sina, An Exemplary Science, yang mengambil dari buku Advice to the Young Patient on the Art of Medicine dari Richard Colgan, yang mengatakan cairan tubuh organisme inang, misal tubuh manusia,
dikontaminasi organisme asing yang tidak terlihat mata telanjang hingga mengakibatkan infeksi. Nah, teman-teman, Ibnu Sina ini adalah dokter pertama yang mendesain metode karantina untuk mencegah penularan penyakit infeksi. Metode ini disebut Al-Arba'iniyah atau The 40 yang diterjemahkan sebagai kuarantina dalam Venetian language awal. Sesuai namanya, Al-Arba'iniyah adalah sanitary isolation yang dilakukan selama 40 hari dengan membatasi ruang dan gerakan. Nah, metode karantina ini menjadi sangat umum di Eropa, terutama selama dan setelah serangan wabah Black Death di abad ke-14 dan 15. Wilayah penerapan karantina adalah tempat bertemunya pedagang antar negara. Misal, di Venesia, Italia. Karantina dilakukan selama 40 hari pada seluruh kru dan penumpang kapal yang akan berlayar. Nah, karantina sendiri adalah praktik wajib di seluruh rumah sakit pada zaman tersebut untuk mencegah penyebaran kusta. Penyakit kulit infeksius ini ditandai bercak putih pada kulit yang bisa menyebabkan pasiennya kehilangan seluruh anggota tubuhnya. Nah, efektivitas dan keberhasilan karantina ini untuk menekan penyebaran epidemik mengakibatkan metode ini terus digunakan hingga saat ini. Nah, teman-teman, lalu bagaimana penggunaan epidemiologi? Yang pertama yaitu menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seperti agent, host, dan environment sebagai dasar ilmiah untuk tindakan penyakit, kecelakaan atau injury, dan promosi kesehatan. Nah, lalu menentukan penyebab utama kesakitan, kecacatan, dan kematian untuk menetapkan prioritas tindakan dan riset. Setelah itu, lakukan pengidentifikasi kelompok penduduk risiko tinggi dari suatu penyakit, sehingga tindakan dapat segera diprioritaskan. Dan yang terakhir, evaluasi. Mengevaluasi efektivitas program-program kesehatan dan upaya pelayanan dalam rangka peningkatan kesehatan penduduk. Nah, lalu manfaat dari epidemiologi ialah yang pertama, untuk mengenali dan memahami penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Sesuai dengan batasannya, maka epidemiologi bermanfaat untuk menguraikan dan memahami proses terjadinya dan penyebaran penyakit serta masalah kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu yang kedua, untuk melengkapi body of knowledge dan riwayat ilmiah penyakit. Nah, suatu pengamatan epidemiologis hendaknya selalu merupakan usaha penelitian yang hasilnya diharapkan akan dapat lebih melengkapi riwayat alamiah penyakit yang sekaligus juga merupakan body of knowledge dan penyakit atau masalah kesehatan yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada untuk dapat diaplikasikan dalam upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit atau masalah kesehatan. Segala upaya untuk selalu lebih melengkapi pemahaman kita tentang riwayat alamiah penyakit tidak lain maksudnya adalah agar kita dapat menemukan jalan keluar dalam upaya menanggulangi masalah penyakit tersebut. Nah, ini ada satu surat buat kita semua yang berisi kesimpulan katanya. Kesimpulan yang kita dapat hari ini ialah epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit serta determinan-determinan yang mempengaruhi penyakit tersebut. Epidemiologi juga memiliki manfaat penting dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat, yaitu memberikan gambaran atau deskripsi tentang penyebaran atau distribusi besar dan luasnya masalah kesehatan dan lain sebagainya. Nah, menjelaskan interaksi faktor-faktor agent, host, dan environment, menguraikan kelompok penduduk yang dalam resiko dan resiko tinggi terhadap kelompok penduduk yang tidak mempunyai resiko. Lalu ada mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta keberhasilan kegiatan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Abdul Syaputra Siregar pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.